Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan Ibu pada video pembelajaran matematika hari ini. Ibu harap kalian sehat-sehat semua ya. Semangat terus belajarnya dan Ibu harapkan konsentrasinya harus penuh supaya kalian bisa memahami materi yang akan Ibu sampaikan. Pada hari ini Ibu akan sampaikan materi pada pertemuan keempat, bab 3 tentang transformasi, yaitu tentang dilatasi. Di mana dilatasi ini menjelaskan ada dua indikator. Satu, menjelaskan transformasi geometri dilatasi, termasuk pembesaran atau pengecilan. Kemudian yang kedua menjelaskan transformasi geometri dilatasi yang dihubungkan dengan masalah konstekstual. Siap-siap ya, kalian simak video pembelajaran ini dengan sebaik-baiknya. Tujuan pembelajaran 1. Menjelaskan transformasi geometri dilatasi termasuk pembesaran atau pengecilan dengan benar. 2. Menjelaskan transformasi geometri dilatasi yang dihubungkan dengan masalah konstekstual dengan benar. 1. Menentukan faktor skala untuk suatu dilatasi yang diberikan. Semua transformasi yang dipelajari pada bab ini menghasilkan gambar yang sama dengan gambar aslinya. Dilatasi merupakan jenis lain dari transformasi. Namun, bayangan dilatasi mungkin memiliki ukuran yang berbeda dengan gambar aslinya. Dilatasi memerlukan titik pusat dan faktor skala. Dilatasi adalah transformasi bidang yang memetakan dari titik P ke P aksen pada suatu bidang tertentu, sehingga jarak OP aksen itu sama dengan faktor skala dikalikan dengan jarak OP. Catatan dengan O di sini sebagai pusat dilatasi dan K-nya sebagai faktor skala. Maka untuk mendapatkan faktor skala yaitu jarak dari pusat dilatasi ke titik hasil P aksen berbanding dengan jarak dari pusat dilatasi ke titik P. Dilatasi atau perkalian dengan pusat O dan faktor skala dapat dinyatakan dengan notasi 0, K atau titik 0 dengan faktor skala. Contoh 1. Pada gambar berikut, OP aksen adalah bayangan dari OP. Dilatasi dengan pusat O, tentukan faktor skalanya. Perhatikan gambar, ada ruas garis di sini. Jarak dari OP itu ada 7 satuan. Dari O ke P ada 7 satuan. Kemudian jarak dari OP aksen di sana ada 3 satuan. OP aksen dan OP searah. Maka nilai faktor skalanya adalah positif. Nilai faktor skalanya artinya OP aksen berbanding dengan OP. Artinya OP aksennya adalah 3 dan OP-nya adalah 7. Maka perbandingannya 3/7. Selanjutnya, contoh 2. Pada gambar berikut, OP aksen adalah bayangan dari OP
pada dilatasi dengan pusat O. Tentukan faktor skalanya. Perhatikan gambarnya. Maka dari sini kita kerjakan sama-sama. Jarak OP. Di sana ada berapa satuan? Dari O ke P. 2 satuan. Kemudian kita hitung jarak OP aksen. Dari O ke P aksen ada berapa satuan? Ya, ada 5. Maka di sini OP aksen dan OP berlawanan arah. OP-nya ke kiri. OP aksen, lihat perhatikan dengan OP berlawanan. Dari OP aksen ke kanan, kalau O ke P di sini ke kiri, maka nilai K-nya adalah negatif. Maka faktor skalanya adalah di sini negatif OP aksen berbanding dengan OP. Nilainya sama dengan OP aksennya 5, OP-nya 2. Jadi nilai faktor skalanya adalah negatif 5/2. Berikutnya, contoh yang ketiga, perhatikan gambar berikut. Di sini ada gambar segi 4, titik A, B, C, D. Di sana gambar di sini tentukan faktor skala dilatasinya dari gambar tersebut. Alternatif penyelesaiannya ada berapa cara untuk menentukan faktor skala dari gambar tersebut. Misal, titik A kita ambil tuh, misal titik A yang diambil adalah titik A dan A aksen, maka mencari faktor skalanya ada 2, yaitu yang pertama dengan mencari jarak mendatar, ya, dengan cara mendatarnya. Perhatikan, jarak dari O ke A, dari O ke A. Kalau mendatar artinya jaraknya horizontal dari O ke A. Di sini ada 2 lengkungan, 1, 2. Maka di sini dari O ke A 2 satuan. Kemudian jarak O aksen dari O ke A aksen. Lihat mendatarnya. Dari O di sini lengkungannya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka di sini jarak mendatar O aksen ini mendatarnya adalah 6. Itu ya. O aksen dan OA itu searah, maka nilainya positif. Maka faktor skala yang didapat yaitu O aksen berbanding dengan OA adalah O aksennya tadi adalah 6 sekarang dan O-nya adalah OA-nya 2. Maka 6/2 nilainya sama dengan 3. Kemudian perhatikan lagi cara yang kedua dengan mencari jarak tegak. Cara mencari jarak tegak atau vertikalnya ya. Jarak OA tegak. OA tegaknya, perhatikan dari O ke A tegaknya berapa lengkungan. Nah, dari O ke A sejajar di sini ada hanya 1 lengkungan. Maka jarak OA secara tegaknya ada 1. Kemudian untuk OA aksen tegak dari O ke sini hitung ada berapa lengkungan. 1, 2, 3. Maka di sini jaraknya ada 3. Maka menghitung faktor skalanya adalah O aksen berbanding dengan OA, artinya 3 berbanding 1 atau nilainya sama dengan 3. Sekarang buktikan sebagai latihan titik yang lainnya. Kalau kamu berhasil, maka hasilnya akan sama, yaitu faktor skalanya digunakan adalah 3.
Selanjutnya, sekarang kita menjelaskan transformasi geometri dilatasi termasuk pembesaran atau pengecilan pada bidang koordinat. Bagaimana menentukan bayangan dengan dilatasi dengan titik 0, K. Dan titik pusatnya 0 dengan faktor skalanya K pada bidang koordinat. Pada gambar di bawah ini nanti kita akan menunjukkan bagaimana dilatasi dapat menghasilkan bayangan yang lebih besar dan bayangan yang lebih kecil dari aslinya. Nomor 1, jika diketahui dari segitiga ABC dengan titik sudut masing-masing, titik A koordinatnya 1,3, B 4,3, dan C 4,1, setelah didilatasi dengan faktor skala 3 dengan pusat dilatasi titik awalnya adalah P adalah koordinatnya 0,0, maka kalian harus bisa menentukan titik bayangannya. Dan yang kedua, di sini ada segitiga BC. Yang kedua di sini ada titik ABC, koordinatnya sudah diketahui ini masing-masing A-nya 3,9, B-nya 33, dan C-nya 6,3. Nanti setelah didilatasi dengan faktor skala 1/3 dengan pusat dilatasi titik awalnya atau P-nya koordinat 0,0, maka tentukan bayangannya. Nah, dari soal ini, maka kita simak ya bagaimana alternatif penyelesaiannya. Perhatikan kegiatan berikut. Pertama, disediakan dulu bidang koordinatnya. Kemudian, kalian tentukan titik koordinat masing-masing. Yang pertama, di sini ada titik 0,0, perpotongan sumbu X dan Y-nya. Kemudian di sini ada titik A. Titik A koordinatnya adalah 1,3. Karena faktor skalanya 3 di sini, titik A ini 1 mendatar, 3-nya vertikal atau tegak. Dengan faktor skalanya 3, arti 3 kali ini jarak ini ya. Perhatikan, tarik garis ini dari titik 0,0 ke A, mendatarnya 1, tegaknya 3. Maka ke sininya sama ditarik jaraknya. Ini mendatarnya 1, tegaknya 3. Tarik lagi garis. Ini mendatarnya 1, tegaknya 3. Jadi sama ya, sampai 3 kali, maka ini adalah titik dari A aksen. Koordinatnya berapa? Di sini tentukan. Di sini titik A aksen adalah koordinat 3,9. Berikutnya, untuk titik B. Titik B, titik awalnya koordinatnya adalah 4,3. Tarik garis dari 0,0. Ini 4,3, artinya mendatarnya 4 dan tegaknya 3. Faktor skalanya 3 ya. Perhatikan. Jadi jaraknya harus sama. Tarik garis di sini 1, di sini mendatarnya 4, tegak 3. Tarik lagi garis sama di sini 4, di sini 3. Maka disinilah dapat titik B aksen dengan koordinatnya adalah 12,9. Kemudian, satu lagi, titik C. Titik C koordinatnya adalah 4,1. Tarik garis dari 0,0 ini, artinya mendatarnya 4, tegaknya 1. Diperbesar dengan faktor skala 3. Jaraknya harus sama ya. 1, di sini di 4, ini 1. Kemudian tarik lagi, 1 kali lagi. Ini 4, ke sini juga 1. Sehingga disinilah titik C aksennya. Koordinat titik C aksen didapat di sini adalah 12,3. Sekarang kita tarik garis dari A ke B, dari B ke C, dari C ke A. Di sini ada bangun segitiga A, B, C. Kemudian di sini hasil pembesarannya dari A aksen ke B aksen, dari B aksen ke C aksen, dari C aksen ke A aksen. Nah, inilah hasil dilatasi segitiga ABC dengan faktor skala 3.
Ya. Berikutnya, dari bidang koordinat tadi didapat segitiga bayangan sebagai berikut. Perhatikan gambar yang tadi hasil dari dilatasi ya. Di sini ada tabel, simak oleh kalian. Ada kolom titik koordinat asal untuk titik A yang tadi adalah 1,3 dengan faktor skalanya 3. Titik koordinat bayangannya di sini adalah 3,9. Nah, maka titik bayangan yang didapat itu dari mana 3,9 artinya titik A aksen ini didapat dengan 3 ini dari faktor skala ya. Faktor skala 3 kali 1, kemudian faktor skala 3-nya kali 3. Sehingga 3 kali 1 adalah 3, 3 kali 3 adalah 9. Itu ya caranya. Jadi tinggal faktor skala dikalikan dengan titik koordinat. Sekarang kita buktikan untuk titik B. Titik B awalnya adalah koordinatnya 4,3 dengan faktor skala 3, maka didapat tadi titik B aksen adalah 12,9 yang ini. Ya. Dari mana dapat 12,9? Bila kita tidak melihat gambar, bisa dihitung dengan cara B aksen dengan cara faktor skala kalikan 4, kemudian faktor skala juga dikalikan 3. Nih, 3 kali 4, 3 kali 3. Sehingga 3 kali 4, 12. 3 kali 3-nya 9. Jadi, titik B aksen didapat 12,9. Begitupun untuk titik C. Titik C di sini titik A koordinatnya 4,1, faktor skalanya 3, maka titik koordinat yang didapat di sini adalah 12,3. Sekarang hitung dari mana 12,3. C aksen artinya 3-nya kalikan 4 dan 3-nya kalikan 1. Sehingga 3 kali 4-nya 12, 3 kali 1-nya 3. Sehingga untuk C aksen didapat 12,3. Bagaimana bisa dipahami ya? Nah ini cara memperoleh titik dilatasi dengan faktor skala yang ditentukan. Untuk berikutnya, perhatikan gambar berikut. Ada bidang koordinat di sini untuk yang nomor 2, titik awalnya 0,0, kemudian titik A kita sebut koordinatnya adalah 3,9. Dengan faktor skala tadi adalah 1/3. Nah, di sini. Dari ini tarik dulu dari A, dari 0,0 ke A. Garis merah. Faktor skala 1/3 artinya diperkecil. Perkecil, maka didapat di sini ya. Faktor skala 1/3. Nah, artinya satunya mendatar, 3-nya tegak. Hapus ya, kurangi, kemudian hapus lagi. Nah, ini didapat A aksennya di sini. Koordinat A aksennya adalah 1/3. Kemudian, untuk yang titik B. Titik B, koordinatnya awalnya di sini adalah 3,3. Artinya mendatarnya 3, tegaknya 3. Dengan tarik garis dari ini, dari 0 ke 0 sini, tarik ke B. Dengan faktor skala 1/3. Artinya 1 mendatar. Nih. Kurangi lagi. Nah, ini didapat B aksennya. B aksen di sini koordinatnya adalah 1,1. Kemudian titik C, koordinatnya adalah, perhatikan, titik C koordinatnya adalah 6,3. Tarik garis, di sini garis merah, sini 6 mendatar, 3 tegak. Dengan faktor skala 1/3, di sini kurangi lagi sampai 3 kali, maka di sini didapat titik C aksennya. Maka C aksen di sini koordinatnya adalah 2,1. Sekarang
Kita tarik garis dari A ke B, dari B ke C, kemudian dari C ke A. Ini juga sama. A ke B, B ke C, dan C ke A. Nah ini ya, hasil dilatasi ABC ini diperkecil jadi A aksen, B ke aksen, dan C aksen. Inilah hasil gambar dilatasi dengan faktor skala 1/3. Sekarang, dari bidang koordinat, didapat segitiga bayangan sebagai berikut. Kalau kita hasil gambar ini yang tadi kita praktekkan sama-sama. Kalian coba perhatikan ada tabel cara menghitung untuk penghitungan yang tadi ya. Bandingkan titik koordinat asal yang tadi A adalah 3,9 yang ini. Dengan faktor skalanya 1/3. Maka di sana titik koordinat bayangannya adalah jadi 1/3. Dari mana ini dapat 1/3? Nah, di sini titik koordinat bayangan bisa didapat dengan cara artinya faktor skalanya dikalikan 3, kemudian titik keduanya dan ini 1/3 kali 9. 1/3 kalau dikali 3 nilainya adalah 1. Kemudian 1/3 kalau dikalikan 9 nilainya adalah 3. Maka untuk nilai A aksen adalah koordinatnya 1,3. Sekarang kita buktikan lagi yang B. Titik B koordinatnya 3,3. Faktor skalanya 1/3. Maka didapat tadi koordinatnya adalah 1,1. Dari mana dapat 1,1? Dengan cara perhatikan faktor skala tinggal kalikan koordinat di sini 1/3 kali 3, 1/3 juga kali 3. Hasilnya 1/3 kali 3 adalah 1, 1/3 kali 3 juga 1, maka nilai titik B aksen adalah 1,1. Berikutnya untuk titik C. Koordinatnya adalah 6,3 dengan faktor skala 1/3, maka didapat tadi nilai C aksennya adalah 2,1 dengan cara penghitungan sama seperti yang di atas, ya. Faktor skala 1/3 kali 6, kemudian 1/3 kali 3. 1/3 kali 6 nilainya 2, 1/3 kali 3 nilainya 1, sehingga C aksennya 2,1. Berikutnya, dari uraian di atas, didapat bentuk umum dilatasi pada bidang koordinat, yaitu untuk menentukan koordinat bayangan suatu titik A di sini koordinatnya X, Y oleh dilatasi dengan pusat O di sini koordinatnya 0,0 dengan faktor skala K adalah sebagai berikut. Ini ya, nilai rumus untuk bentuk umum dari dilatasi tersebut. Berikutnya, contoh soal 1. Bayangan dari titik A negatif 6,8, hasil dilatasi faktor skalanya 1/2 dan pusatnya di 0,0. Sekarang, tentukan hasil dilatasi faktor skala setengah dengan pusat 0,0 bagaimana? Alternatif penyelesaiannya adalah kita gunakan bentuk umum yang tadi. Untuk dilatasi, titik 0 di sini dengan K-nya adalah 1/2. Kemudian titik A-nya diketahui negatif 6,8. Maka diperoleh untuk A aksennya adalah, nih, K-nya di sini adalah setengah, dikalikan dengan X, X-nya adalah negatif 6,
Kemudian K dikali Y artinya setengah, dikalikan Y ini adalah kali 8. Ya, jadi sesuaikan dengan bentuk umum. Kita tinggal lihat berapa hasilnya. Untuk A aksen di sini, setengah dikalikan negatif 6 nilainya negatif 3, dan setengah dikalikan 8 nilainya 4. Maka diperoleh nilai A aksen adalah negatif 3,4. Bagaimana? Bisa dipahami kan? Jadi, bayangan dari titik A, koordinat negatif 6,8 adalah A aksen, koordinatnya negatif 3,4. Berikutnya, contoh soal 2. Jika P aksen diketahui 6, negatif 30, adalah bayangan dari titik P oleh dilatasi, sini dilatasinya 0,6, 0,0 dan faktor skalanya adalah 3/4. Koordinat titik pusat P-nya adalah, kita hitung sama-sama ya. Kita gunakan bentuk umum yang tadi. Kemudian kita sesuaikan dengan soal. Dilatasinya di sini adalah 0,0, faktor skalanya 3/4. Kemudian nilai P-nya belum ada kan? Maka kita ganti X, Y. Maka diperoleh P aksennya ikuti bentuk umum yang atas ini. K-nya di sini 3/4 kalikan X dan 3/4 kali Y. Maka di sini diperoleh nilai P aksennya adalah 3/4 X dan 3/4 Y. Kita hitung berapa X dan Y-nya. Nah, di sini. P aksen di soal sudah ada di sini 6,30. Jadi nilai yang ini persamaannya ini ya. Kita cari masing-masing. Maka untuk 3/4 X nilainya 6. Ini berapa X-nya? Sini. X-nya artinya tinggal 6 dibagi dengan 3/4. Kalau pembagian bilangan pecahan artinya sama dengan 6 dikalikan dengan ininya pembaginya jadi terbalik. Jadi 4/3. Maka 6 dikalikan 4/3 artinya nilainya X-nya adalah 8. Kemudian untuk 3/4 kali Y sama dengan negatif 30. Maka nilai Y di sini adalah negatif 30 dibagi dengan 3/4. Maka nilai Y sama dengan, ini salah ya, harusnya Y ya. Nilai Y di sini Ibu salah ketik ya, maaf. Nilai Y sama dengan negatif 30 dikalikan ini pembaginya pecahan jadi terbalik jadi 4/3. Jadi dari operasi pembagian diubah jadi operasi perkalian dengan pembaginya terbalik. Negatif 30 dikalikan 4/3 nilainya adalah sama dengan negatif 40. Jadi titik P yang didapat di sini X-nya 8, Y-nya negatif 40. Itulah cara menghitung dari contoh soal nomor 2. Kemudian selanjutnya bagaimana bentuk umum dilatasi dari titik A koordinat X, Y jika pusatnya titik P adalah A, B. Perhatikan contoh soal dan alternatif penyelesaiannya. Untuk contoh soal 1, perhatikan persegi panjang ABCD berkoordinat di A 2,0, B-nya 4,0, C-nya 3,2, dan D-nya 2,2. Tentukan koordinat A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksennya yang merupakan bayangan dari persegi panjang ABCD setelah didilatasi dengan pusat dilatasi di titik
B 1,4 dan faktor skalanya 2. Alternatif penyelesaiannya. Kita sediakan bidang koordinatnya, masing-masing kita tentukan. Titik P koordinatnya adalah 1,4. Titik di sini titik A. Di sini maka didapat A aksennya. Nah, titik P ini titik awal ya. Kemudian titik A di sini dengan faktor skalanya di sini 3 ya, faktor skalanya 3. Ini titik P aksennya. Kemudian untuk titik C, tarik garis di sini. Nah, jaraknya harus sama 1, 2, 3. Maka di sini titik C aksennya. Untuk yang D-nya di sini jaraknya sama 1, 2, 3. Maka di sini titik D-nya. Jadi faktor skalanya 3 ya. Kemudian tarik garis segi 4 ABCD. Kemudian hasil didilatasinya ini A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksennya tarik. Sehingga ini gambar didilatasinya ya. Persegi panjang ABCD. Di sini adalah hasil dilatasi persegi panjang A aksen, B aksen, C aksen, D aksen. Dari bidang koordinat didapat segi 4 bayangan pusat di sini dengan 1,4 yang tadi. Jadi titik pusatnya adalah 1,4 sebagai berikut. Nah, di sini ada tabel cara menghitungnya supaya kita lebih mudah. Titik koordinat ABCD-nya kita tentukan di sini A tadi, yang A ini adalah 2,0. Pusatnya di sini adalah 1,4 dan faktor skalanya 3. Maka titik koordinatnya di sini didapat yang A aksen ini adalah di sini 4, -8. Dari mana dapat koordinat 4,8? Nah, di sini ada caranya. Simak dengan baik. Bayangan didapat dengan cara, perhatikan, 4, sini, 4-nya didapat dengan cara faktor skala dikalikan dengan titik koordinat A yang ini, yang X-nya 2, kemudian dikurangi dengan titik pusat yang ini, yang X-nya 1. Simpan di sini, kemudian nanti ditambah dengan 1. Sehingga di sini hitung ya. Dalam kurung 2 kurangi 1 kan 1. Maka 3 dikali 1, 3 ditambah 1 adalah jadi 4. Sekarang kita buktikan yang negatif 8. Caranya sama dengan yang atas. Faktor skalanya 3 dikalikan. Nah, sini Y-nya 0. Kemudian dikurangi. Di sini pusatnya 4. Kemudian ditambah lagi dengan 4. Kita hitung. 0 dikurangi negatif 4 kan negatif 4. Jadi 3 dikalikan negatif 4 nilainya adalah negatif 12. Ditambah 4 adalah negatif 8. Selanjutnya di sini untuk titik B. B di sini 3,0. Pusatnya yaitu 1,4. Faktor skalanya 3. Maka titik B tadi didapat di sini. B aksennya adalah 7, negatif 8. Kita hitung dari mana dapat titik 7, negatif 8. Pertama 7-nya dulu. 7 itu didapat dengan cara faktor skalanya 3 dikalikan. Di sini X-nya 3 ya. Dikurangi pusatnya yang 1 X1 kemudian ditambah 1. Coba cek. 3 kurang 1 2. Sekarang kalikan 3 kali 2, 6. Ditambah 1,
Nilainya 7. Betul kan? Sekarang cek yang untuk negatif 8-nya. Sama caranya seperti yang di atas. Faktor skala 3 dikalikan di sini. Nah, ini titik keduanya adalah titik ini Y-nya adalah 0. Jadi 3 kali 0 dikurang titik pusatnya yang keduanya adalah 4. Ditambah 4. Nah, kita hitung. Yang dalam kurung 0,0 dikurang 4 kan negatif 4. Jadi 3 dikurang negatif 4 itu negatif 12. Ditambah 4 yaitu negatif 8. Oke ya. Untuk yang DC juga sama. Nilai C 3,2, maka di sini faktor skalanya 3 didapat di sana 7, negatif 2. Ini. Kita buktikan sama seperti yang atas. 7 itu didapat dengan cara faktor skala 3 dikalikan dengan 3C yang ini. Ya. Kemudian dikurang 1 yang pusatnya. Kemudian ditambah dengan 1. Cek. 3 kurang 1, 2. 3 kali 2, 6. Tambah 1, 7. Berikutnya cek ini, yang negatif 2. Caranya sama, faktor skala dikalikan. Ini titik keduanya ini, Y-nya adalah, yang C ini adalah 2. Jadi kalikan 2, dikurang. Ini yang keduanya adalah, Y-nya adalah 4. 4, kemudian ditambahkan dengan 4. Begitu seterusnya ya. Kita cek, 2 dikurang kurang 4 adalah negatif 2. Jadi 3 kali negatif 2, negatif 6. Ditambah 4, nilainya negatif 2. Sekarang, coba yang D juga sama. Posisi awalnya di sini 2,2, pusatnya 1,4, faktor skalanya 3. Didapat ini. Cara mengeceknya sama seperti yang atas. Ya, 4 itu didapat dengan cara faktor skala dikalikan 2 yang ini dikurangi 1 ditambah 1. 2 kurang 1, 1. 3 kali 1, 3 ditambah 1 jadi 4. Sekarang untuk nilai yang negatif 2. Negatif 2 artinya faktor skala 3 dikalikan di sini. Untuk titik D-nya, Y-nya adalah 2. Kalikan 2, dikurang yang ini. Keduanya adalah 4. Tambah 4. Jadi yang untuk pertama di 1 ini ya, kurang 1 tambah 1. Untuk yang keduanya ini kurang 1 tambah 4. Seterusnya sama ya ke bawahnya. Jadi berpola. Nah, di sini kita dapatkan pola perhitungan dari bayangan yang kita gambar tadi. Simak dengan baik. Maka dari uraian di atas, bentuk umum koordinat bayangan, suatu titik oleh dilatasi dengan pusat P, koordinat A, B, dengan pusat P dengan koordinat AB, dengan faktor skala sebagai berikut. Nah, ini adalah bentuk umumnya. Jadi, untuk mendapatkan nilai A aksennya, tinggal faktor skala, titik X-nya dikurangi A di sini. Kemudian ditambahkan A ini, AB ini adalah sebagai titik pusatnya ya. Kemudian K untuk Y-nya, K faktor skala kali Y kurang D ditambah P. Contoh soal 1. Tentukan bayangan titik P8, negatif 5 dilatasinya S dengan 6,9,2. Ini faktor skalanya. Ini titik pusatnya. Alternatif penyelesaiannya. Dilatasi dengan titik S, pusatnya 6,9, K-nya 2, artinya dilatasi dengan pusat 6,9, faktor skalanya 2 dari gambar ini ya. Cara membacanya seperti ini. Maka di sini gunakan bentuk umum yang tadi. Kita sesuaikan dengan soal yang di atas. Untuk dilatasi dengan pusat 6,9,
dengan faktor skala 2 di sini dengan titik P-nya di soal 8,5. Tentukan P aksennya. Nah, P aksen didapat dengan ikuti yang atas ini. K-nya di sini faktor skala, berarti faktor skalanya adalah 2. Tulis 2 di sini. Kemudian kalikan X. X-nya yang mana? Coba. Nah, ini. Yang pertama ini X-nya 8. Kemudian dikurangi dengan titik pusat yang pertama ini. Kurangi 6. Ya. Kemudian setelah dikurangi 6, di luar kurung adalah jadi tambah 6. Jadi ngikuti ini polanya ya. Tambah 6. Ya, sesuai dengan yang ini. Kemudian yang titik Y-nya di sini sama faktor skalanya 2. Kemudian Y-nya ini ambil negatif 5. Kemudian dikurang B. B-nya adalah yang ini 9. Kemudian nanti ditambah B lagi, berarti tambah 9. Nah, itu ya. Jadi prosesnya sama seperti ini. Jadi harus tahu berapa K-nya, berapa A-nya, berapa B-nya, berapa Y-nya. Setelah itu baru kita hitung berapa nilai masing-masing. P aksen artinya di sini didapat dengan cara 8 kurangi 6 kan 2. 2 kali 2, 4 ditambah 6, 10. Kemudian ini yang titik keduanya negatif 5, negatif 9, berarti negatif 14. Kalikan 2 jadi negatif 28. Ditambah 9 berarti negatif 19. Maka nilai P aksennya di sini adalah 10, negatif 19. Soal 2. Titik A aksen 8,11 adalah hasil dilatasi dari titik A negatif 4,2 dengan pusat dilatasi S adalah 0,5 dan faktor skalanya K. Di sini K-nya belum ada. Tentukan oleh kamu faktor skalanya berapa. Maka alternatif penyelesaiannya adalah ini ada bentuk umum tadi ya, kita pakai lagi. Nah, di sini pusatnya titik S, pusatnya 0,5, faktor skalanya K, titik A-nya di sini diketahui di soal adalah negatif 4,2, maka didapat bayangannya adalah caranya sama ngikuti ya. Nah, ini faktor skala, karena belum ada faktor skalanya kita tulis K, dikalikan X-nya berarti negatif 4, kemudian dikurangi A yang ini ya, kurangi 0, kemudian ditambah lagi A lagi, berarti tambah 0. Ini dia sama, K dikalikan Y-nya adalah, sini Y-nya adalah 2, kemudian dikurang B-nya di sini, 5 ditambah B. Baru sekarang hitung. Negatif 4 kurang 0 berarti negatif 4. Kalikan K jadi negatif 4K. Kemudian yang ini 2 kurang 5 berarti negatif 3. Kali K jadi negatif 3. Tambah 5. Sekarang kita hitung berapa K-nya. Nah, untuk A aksen ini hasilnya, nilai A aksen di soal sudah ada. Nilainya adalah 4,2. Sini untuk menghitungnya di sini karena nilai A aksennya di sini sudah ada di soal yaitu 8, maaf yang tadi A aksennya adalah 8,11 dengan nilai A-nya yang awalnya negatif 4,2. Nah, dari sini kita hitung berapa nilai faktor skalanya atau K-nya berapa. Dari masing-masing titik yang X dulu ini. Ya, negatif 4K, ini nilainya sama dengan 8. Maka negatif 4K sama dengan 8. Berapa K-nya? Di sini artinya K didapat dengan 8 dibagi negatif 4. Atau nilai K-nya, faktor skalanya negatif 2. Sekarang untuk yang ini, ya. Negatif K tambah 5. Berapa K-nya? Negatif 3K tambah 5 nilainya sama dengan 11.
Maka di sini kumpulkan dulu yang konstantanya. Negatif 3K artinya 11 dikurangi 5, berarti negatif 3K sama dengan nilainya 6. Maka nilai K di sini artinya 6 bagi negatif 3. Berarti nilainya adalah negatif 2. Maka di sini kita sudah dapat nilai K-nya atau faktor skalanya adalah sama ya, negatif 2. Ini cara penghitungannya Jawa dengan menggunakan bentuk umum yang ini. Kamu boleh simak dan coba dengan contoh soal yang lain ya. Baiklah, Ibu ucapkan terima kasih atas perhatian kalian semua. Sampai jumpa untuk video pembelajaran berikutnya. Tetap jaga kesehatan dan ikuti protokol kesehatan COVID-19. Semangat belajarnya ya. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.